menghidupkan harmoni dan kita melihatnya indah. Jadi kebersamaan adalah keindahan. Terus kebersamaan juga bermakna keutamaan hidup. Kalau ini saya ambil semuanya dari Imam Ghazali dalam Ihya. Kenapa bersama yang lain itu lebih utama? Yang pertama, kita bisa saling belajar. Kalau kita sendiri yang terbatas, tapi begitu banyak orang, ilmu yang kita dapat lebih banyak. Dia bisa IPA, matematika, fisika, biologi, saya ngertinya filsafat. Bareng-bareng kita saling belajar dan kita semua dapat 5 bidang sekaligus. Lebih mudah saling belajar. Yang kedua, kita bisa saling memberi manfaat, tidak hanya ilmu. Kalau tadi saling belajar berarti ilmu, tapi ini kita bisa saling memberi manfaat. Mungkin tenaga, mungkin sekedar hiburan kata-kata, mungkin bantuan doa dan lain sebagainya, saling memberi manfaat. Yang ketiga, latihan sabar. Kalau kita sendirian, kesabaran kita tidak teruji. Coba bareng orang lain, kita bisa ngetes, melatih sabar. Ini punya teman sejak tadi nerocos saja, latihan sabar. Loh, kamu dapat hikmahnya sekarang. Ini teman kok tiap hari menyakitiku terus, latihan sabar. Itu kalau tidak bareng orang lain tidak ada. Kamu uzlah tidak ketemu latihan sabar itu. Latihan sabar dalam kebersamaan, termasuk menghidupkan cinta dan kelembutan. Cinta, kasih sayang, kelembutan itu kan perlu objek yang dicintai, yang disayangi. Lah kalau kamu sendirian mau menyayangi apa? Menyayangi Allah, Pak. Iya, lambemu dong. Ya kan? Kayaknya kan kita begitu. Koyok makomnya wis dhuwur-dhuwur padahal belum. Latihan pelan-pelan. Lewat menyayangi makhluknya. Menyayangi makhluknya saja belum mampu, kamu sudah mengklaim menyayangi Allah penciptanya. Gimana kamu bisa menyayangi penciptanya? Kamu benci sama yang diciptakan olehnya. Maka latihan menyayangi sesama itu bagian dari keutamaan, kata Imam Ghazali. Dan kata Imam Ghazali, ada banyak peluang pahala. Sholat jamaah, kalau kamu uzlah tidak bisa mau jamaah sama sopo. Loh, saya kalau sholat makmumnya jin-jin banyak loh Pak. Ya pokoknya semua ya loh kayak kamu itu. Sedekah tetap dalam hidup bersama, mengunjungi yang sakit, takziah dan lain sebagainya. Ada banyak keutamaan dan kemungkinan memperoleh pahala dalam kebersamaan. Terus dalam hidup bersama kita bisa belajar rendah hati, sederhana. Kata Imam Ghazali, kebalikannya orang yang hidup menyendiri lebih terancam dengan sifat sombong dan merasa tinggi. Ini orang sudah rusak semua, saya yang menyendiri, yang uzlah ini loh yang paling bersih. Itu paling gampang masuk virus sombong itu. Justru latihannya ya saat kita bersama yang lain untuk melatih kita ini rendah hati apa tidak. Dan yang terakhir punya banyak pengalaman hidup. Tentu saja ini keutamaannya hidup bersama. Saya ambil satu lagi makna kebersamaan itu apa? Anugerah. Bersyukurlah ketika kalian masih terbuka hatimu untuk bareng-bareng bersama yang lain. Jadi di surat Al-Anfal ayat 63 itu ada ayat yang menurut saya menarik. Kalau diterjemahkan, lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Seandainya engkau nafkahkan
semua yang ada di bumi tidak akan bisa membuatmu melunakkan hati mereka. Tetapi Allah lah yang melunakkan mereka. Karena Allah Maha Agung dan Maha Bijaksana. Jadi ayat ini menegaskan orang itu bisa saling berinteraksi, rukun, saling berkasih sayang. Awalnya karena memang Allah yang menganugerahi kelembutan hati. Jadi kalau teman-teman, wah teman saya banyak Pak, tidak sempat uslah, tidak apa-apa. Keterbukaanmu, kelembutan hatimu untuk hidup bersama dengan yang lain itu bagian dari anugerahnya Allah. Bahkan kalau Allah tidak menghendaki hatimu lembut terbuka untuk sesama, meskipun engkau membiayainya dengan semua yang ada di bumi, tidak bisa hatimu lembut terbuka. Jadi hakikatnya kebersamaan antara lain yang anugerahnya Tuhan, anugerahnya Allah. Berarti bersyukurlah kita yang masih bisa bermasyarakat, berkasih sayang dengan sesama. Nah, ini saya baca cepat ya. Ada beberapa negatif mindset yang kita sering keliru menyikapinya. Misalnya ini dari Joseph Newton, ini seorang pendeta baptis. Kata beliau, people are lonely because they build walls instead of bridges. Orang-orang merasa kesepian karena mereka lebih banyak membangun tembok daripada membangun jembatan. Kita sering lebih sibuk mencari jarak kita dengan yang lain, beda-beda kita dengan yang lain, sehingga kita tambah jauh dari yang lain dibandingkan jembatan. Jadi kita tidak melihat yang sama, itu kan jembatannya. Kita lebih suka melihat yang beda-beda. Sama-sama manusianya kita bedakan, ini negaranya mana dulu. Indonesia, oh berarti yang tidak Indonesia tidak masuk. Yang tidak Indonesia itu yang bule-bule itu, terus kita bedakan. Sama-sama Indonesianya masih ditanya agamanya apa dulu. Oh Islam, tapi yang tidak Islam tidak dihitung. Terus sama-sama Islamnya, sebentar, organisasinya apa dulu. Nanti organisasinya sama, lu sebentar, alirannya apa dulu? Yang garis lurus apa garis jungkel-jungkel apa garis apa? Kita selalu bikin tembok, tidak membuat jembatan. Itu yang membuat kita kesepian. Kita terus-menerus bikin tembok-tembok yang ya saya organisasinya sama sih, tapi saya tidak seperti dia, saya begini. Terus akhirnya kita sendirian, benar. Ini yang bahasa saya negatif mindset. Kita lebih banyak membangun tembok daripada membangun jembatan. Setiap kali kita bikin postingan di Instagram, di Twitter, itu kita tidak sadar bikin tembok baru. Akhirnya kita kesepian, sendirian. Dan ada lagi negatif mindset kedua, yaitu banyak orang yang mencari teman yang baik, yang tepat, mencari orang yang sesuai untuk dibersamai. Ini negatif mindset, karena idealnya apa? Bukan itu. Far too many people are looking for the right person instead of trying to be the right person. Caranya tidak begitu. Bukan kamu mencari teman yang tepat. Yang benar adalah jadikan dirimu teman yang tepat untuk orang lain. Jadi kita selama ini sibuk mikir siapa yang cocok untuk saya, kebalik. Jadikan dirimu cocok untuk siapa saja. Biar nggak keliru. Karena pakai teori-teori di depan tadi, mungkin teman-teman nembak di orang lain. Oh kamu nggak cocok di temanku, kamu nggak cocok. Ya nanti temanmu balasnya, emangnya kamu cocok? Kamu juga tidak cocok buat saya. Nah berarti apa? Ayo kita berusaha mengkonstruksi diri kita agar cocok jadi pasangannya siapa. Satu lagi terakhir,
Ini ada beberapa variasi khusus dalam kebersamaan. Variasi khusus ini memahaminya harus khusus. Ada yang negatif, ada yang positif. Yang pertama yang negatif ada namanya egois. Egois itu hidup bersama tapi yang dipikir dirinya sendiri saja. Tidak bisa disebut bersama meskipun mungkin secara fisik bersama. Ini negatif. Negatif yang kedua altruis. Seorang altruis itu hidup bersama tapi dia sama sekali tidak mikir dirinya, yang dipikir orang lain terus. Ini juga negatif. Karena we itu tidak cuma you tapi juga I. Kalau orang hanya mikir kepentingan orang lain, tidak mikir kepentingannya sendiri, sehingga dia susah, sulit, sengsara, ya hakikatnya we gagal. Karena ada orang yang hidup berkorban demi yang lain. Dulu pernah kita kaji ini orang-orang altruis. Ini juga variasi negatif. Ada lagi kebersamaan kompak sih, tapi dalam kejelekan. Persengkongkolan, kolusi, itu kan jelek. Makanya ada quote-nya John Trapp itu, unity without verity is no better than konspirasi. Kesatuan, kekompakan tanpa kebajikan itu tidak lebih baik daripada konspirasi. Saya kompak loh Pak, saya rukun dengan teman-teman dalam hal membohongi dosen. Ini kan negatif. Yo kompak sih, kebersamaan sih, tapi negatif. Ada lagi istilahnya Al-Quran, kalau bahasa saya kayak perang dingin. Ini di, kalau tidak salah surat Al-Hasyr ayat 13 kalau tidak salah. Ada kata-kata tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta itu engkau melihatnya, engkau menganggapnya kompak, bersatu. Wa qulubuhum syatta, padahal hatinya pecah belah. Ngumpul sih fisiknya, tapi masing-masing dengan kepentingannya sendiri. Bahkan ingin saling menjatuhkan. Yo, ilustrasi paling sederhana kayak orang main judi yang ngumpul bareng itu loh, judi kartu bareng. Itu kan ngumpul orangnya, tapi kan masing-masing ingin saling menaklukkan. Ngasih tahu yang lain aja nggak mau, kartunya di anu sendiri. Pokoknya saya harus menang, yang lain harus kalah semua. Semuanya ingin saling membunuh, ingin saling mengalahkan. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Ini kebersamaan yang negatif. Ada lagi variasi khusus yang lain yang ini menurut saya positif. Dua-duanya saya ambil dari budaya Jawa. Yang pertama ada istilah topo tapi ngerame. Uzlah, zuhud, tapi di tengah keramaian. Meskipun bersama orang lain, tapi jiwaku jiwa yang zuhud. Ini namanya istilahnya topo ngerame. Bersama yang lain sih, tapi aku tidak terpengaruh dengan yang lain. Ini istilahnya topo ngerame. Ini variasi khusus dari kebersamaan. Jadi kalau kemarin kan kita bedakan secara pasti, ini uzlah, ini ikut berbaur. Tapi ada orang yang berbaur tapi batinnya uzlah. Itu kalau dalam istilah Jawa namanya topo ngerame. Atau orang yang tenggang rasa tepos liro. Tenggang rasa tepos liro itu mungkin tidak bareng secara fisik, sebenarnya bareng, tapi demi tatanan, demi adat istiadat ya kadang-kadang harus menenggang rasanya yang lain. Tidak kelihatan kompak tapi sebenarnya kompak demi tepos liro. Memang ada adat dan tradisi yang harus saya ikuti, jadi saya rasanya berjarak dengan dia, tapi sebenarnya tidak. Unggah-ungguhnya memang begitu. Misalnya sama orang tua kalau jalan harus menunduk, kemudian ketemu cium tangan,
duduknya agak merendah dan lain sebagainya. Ini kan rasanya ada jarak, tapi tidak, sebenarnya masih kompak, hanya saja memang aturan dan unggah-ungguhnya begitu. Ini yang disebut variasi khusus. Ini nanti setiap tema sebenarnya bisa dibahas satu-satu, variasi khusus dari kebersamaan ini. Baik, saya kira itu ya materi untuk malam hari ini tentang kebersamaan. Nah, minggu lalu sudah mantap itu, wah ternyata yang benar itu kesendirian, Pak. Malam ini mungkin ganti orientasi. Tapi seperti saya bilang, hidup teori, konsep, ilmu itu gunakanlah sesuai ruang, waktu, dan dosisnya. Semuanya penting, semuanya baik. Seperti Imam Ghazali tadi di awal yang bilang bahwa ya tergantung orangnya dan tergantung lingkungannya. Kapan mungkin kita memang perlu menarik diri beruzlah, dan kapan kita harus turun gunung membaur dalam rangka meningkatkan kualitas diri atau memberi kemanfaatan pada masyarakat. Oke, minggu depan kita lanjutkan lagi dengan satu aspek penghalang uzlah dan juga penghalang kebersamaan. Minggu depan kita membahas tentang filsafat kebencian. Baik, saya kira itu untuk malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab.